Konsultasi dengan dokter saraf teman-teman ketika mengalami kram yang persisten atau menetap. Teman-teman sehat saya, jumpa lagi saya dengan Dokter Arya, spesialis saraf magister kesehatan yang berada di Kota Solo. Salam sehat bahagia. Kalau tidak sehat, tidak bahagia dong. Sungguh menyebalkan bila terbangun dari tidur nyenyak karena kaki kram. Apa ya sebabnya itu teman-teman? Simak terus video ini lebih lanjut agar tahu sebabnya. Gangguan yang terkenal dengan sebutan kuda Charlie ini umumnya terjadi di malam hari. Apa ya itu yang disebut dengan kuda Charlie atau Charlie horses? Adalah nama untuk kejang otot. Kuda Charlie dapat terjadi pada otot manapun, tetapi kuda Charlie ini paling sering terjadi otot di kaki. Kejang akibat kuda Charlie ditandai dengan oleh kontraksi otot yang berlebihan sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman pada teman-teman. Jika otot-otot yang berkontraksi tidak rileks selama berapa detik atau lebih, rasa sakitnya bisa sangat parah. Kuda Charlie yang parah dapat menyebabkan nyeri otot berlangsung dari beberapa jam hingga seharian. Tetapi kondisi ini normal asalkan rasa sakitnya tidak berkepanjangan atau berulang. Survei tahun 2017 ditemukan bahwa hampir 30% orang dewasa di Amerika Serikat mengalami kram kaki, terutama di malam hari, minimal 5 kali dalam 1 bulan. Sementara itu 6% orang dewasa mengalaminya lebih sering, lebih dari 15 kali dalam sebulan. Kenapa ya bisa ini terjadi? Ini bisa sangat melemahkan karena membuat tidur tidak nyenyak dan kita bangun dalam kondisi lesu. Hal ini seringkali terasa seperti pengetatan otot atau ikatan otot yang dapat berlangsung dari beberapa detik hingga beberapa menit. Rasanya ini bisa sangat menyakitkan, bahkan sampai menyebalkan. Ini langsung membangunkan seseorang dari tidurnya. Seseorang terasa seperti kaget. Kontraksi yang tidak sengaja di kaki ini biasanya terjadi di betis, tetapi juga dapat menyebabkan kejang otot di bagian paha dan kaki. Orang dewasa yang berusia lebih dari 50 tahun cenderung mengalami kram kaki pada malam hari lebih sering daripada mereka yang berusia lebih muda. Hal ini diduga seorang dokter di kelompok usia yang lebih tua lebih jarang bergerak aktif sehingga mudah kram saat tertidur. Masih penyebab kram ya teman-teman? Oke, simak terus videonya lebih lanjut. Tidak ada kelainan yang mendasar dalam menyebabkan kondisi kram ini, namun pemicunya bisa saja karena masalah neuromuskuler. Apa sih neuromuskuler itu? Neuromuskuler adalah lepasnya saraf sehingga otot-otot menjadi kram. Walaupun kemungkinan tidak ada penyebab yang jelas untuk kram kaki di malam hari, tetapi dari studi dinilai adanya gejala bahwa kram itu disebabkan karena dehidrasi, kelelahan otot, duduk, berdiri dalam waktu lama, dan bisa menjadi penyebab potensial kram. Jika otot Anda tidak mendapatkan hidrasi yang cukup, otot tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup pula dan tidak mampu membuang racun. Para atlet yang mengalami kram juga biasanya menanganinya dengan minum banyak cairan untuk meringankan gejala dari kram otot tersebut. Mungkinkah ada penyakit ya teman-teman? Simak terus videonya lebih lanjut. Kram kaki di malam hari kemungkinan besar bukan disebabkan oleh masalah medis yang serius, tetapi beberapa kasus telah dikaitkan dengan penyakit Parkinson, diabetes, penyakit ginjal kronis, dan penyakit hipotiroid. Selain itu, kram kaki di malam hari tidak selalu menjadi gejala awal untuk kondisi kesehatan ini. Misalnya penyakit Parkinson. Apa sih penyakit Parkinson itu?
Penyakit Parkinson adalah gangguan neurologis yang kadang-kadang dapat menyebabkan iritasi saraf. Walaupun penyakit Parkinson pada tahap lanjut dapat menyebabkan kram kaki, tapi ini jarang sekali menjadi keluhan utama penyakit Parkinson tersebut. Untuk itu kita lakukan dari tes darah, tes neurologis, dan tes otot. Pada umumnya tidak dilakukan untuk satu keluhan tunggal kram di malam hari, tapi kita mungkin perlu melakukan tes darah jika dokter saraf mencurigai kita mengalami ketidakseimbangan dari elektrolit. Otot-otot kita cenderung mudah mengalami gangguan dan kram ketika kadar garam dan mineral dalam darah terlalu tinggi. Ada sebuah sindrom namanya sindrom kaki gelisah. Sindrom kaki gelisah ini juga terjadi pada malam hari, namun sangat berbeda dengan kram kaki di malam hari. Sindrom kaki gelisah tidak menyebabkan rasa sakit atau kram, tapi tidak seperti kram di malam hari. Selain itu, sindrom kaki gelisah lebih merupakan perasaan tidak nyaman atau dorongan tidak tertahankan untuk menggerakkan kaki. Ketidaknyamanan dan kegelisahan tersebut selalu kembali begitu kita berhenti menggerakkan kaki. Mencegah kram kaki di malam hari karena penyebabnya tidak diketahui dengan pasti, sulit untuk melakukan strategi pencegahan yang efektif. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun dokter merekomendasikan suplemen magnesium, pelemas otot, dan penghambat saluran kalsium, obat kardiovaskuler, tetapi tidak satupun dari pengobatan tersebut tampaknya berhasil dalam mengurangi kram di malam hari. Apa sih cara terbaiknya teman-teman untuk mengurangi kram? Cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan pijatan ringan atau dalam atau meregangkan otot yang mengencang. Saat mengalami kram kaki, pijatan dengan tekanan yang dalam atau ringan dapat meredakan rasa sakit dan membuat otot rileks. Setelah nyeri akut mereda, regangkan otot betis dengan lembut dengan menggunakan selimut. Duduklah di tempat tidur, lingkarkan selimut di sekitar kaki, dan perlahan tarik jari-jari ke arah kita dan usahakan lutut tetap lurus. Atau kita bisa menekan bola dengan kaki dengan gerakan melawan dinding dan tumit berada di lantai dengan posisi betis menekuk pada sudut 45 derajat. Teman-teman mungkin ingin melakukannya sebelum tidur untuk mencegahnya, dan juga teman-teman bisa minum banyak air beberapa jam sebelum tidur agar tetap terhidrasi, dan mengendarai sepeda statis selama beberapa menit sebelum waktu tidur juga bisa membantu untuk mengurangi kram otot. Jangan lama-lama tapi ya. Konsultasi dengan dokter saraf teman-teman ketika mengalami kram yang persisten atau menetap dan bahkan parah lebih dari 2 kali seminggu. Oke teman-teman, video ini semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman jadi tetap sehat dan bahagia. Jangan lupa klik like and subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari saya berikutnya. Salam sehat bahagia. Matur nuwun.